Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 555, aku suka cara kamu menakuti orang. Pada akhirnya, Gu Ziling menunggu kabar sepanjang hari di rumah tanpa ada kontak dari Nyonya Hu. Dia berjanji untuk membantu, tapi sekarang dia bahkan tidak menjawab panggilanku. Dasar wanita tua yang tidak berguna. Huran mendengar Gu Ziling dari belakang. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, wanita tua yang mana? Gu Ziling menoleh ke arah Huran dan melotot padanya. Bukankah keluargamu mengajarkanmu untuk tidak menguping? Karena kamu bilang aku kasar, aku akan menunjukkan kepadamu seperti apa sebenarnya kasar itu. Setelah mengatakan itu, Huran mengambil ponsel Gu Ziling dari tangannya. Dia ingin memverifikasi tebakannya. Dia dengan cepat memindai log panggilan dan melihat nomor telepon yang paling sering dihubungi Gu Ziling. Lalu, dia mengeluarkan ponselnya dan membandingkan nomor itu dengan nomor yang ada di ponselnya. Huran. Jadi, wanita tua yang selama ini kau tunggu adalah ibu tiriku, kan? Huran tertawa. Tidak heran kau tahu tentang alergiku terhadap madu. Apakah kau telah bersekongkol dengan wanita itu? Mungkin kau belum mengetahuinya. Dia dalam masalah besar sekarang. Paparazi yang ditangkap polisi tahu banyak rahasianya. Dia menunggu di pintu masuk kantor polisi. Bagaimana dia punya waktu untuk menanggapimu? Mengenai ide-ide kotor dalam pikiranmu, kita berdua tahu dengan jelas meskipun tidak ada dari kita yang mengatakannya dengan lantang. Tapi yang bisa kukatakan kepadamu dengan serius adalah kau tidak akan berhasil. Kemudian, Huran melemparkan ponsel Gu Ziling kembali padanya. Dan ada satu hal lagi yang benar-benar ingin kuberikan kepadamu. Kau akan menemui ajalmu jika kau melakukan terlalu banyak kejahatan. Gu Ziling terkejut mendengar kata-kata Huran. Tidak heran wanita itu tidak bisa dihubungi. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Jadi, dia tidak bisa lagi mengandalkan ibu tiri Huran. Dia harus memikirkan caranya sendiri. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa tuan muda tertua dari anggota Tiffany telah membicarakan masalah tersebut dengan Seng Bowen. Dia telah memutuskan untuk mengambil alih Tiffany dan Co. Bagaimanapun, itu adalah bagian dari bisnis keluarga. Meskipun saudaranya tidak berguna, dia tidak ingin kehilangan akarnya. Mengenai kerjasama dengan Huang Yao, dia telah setuju untuk meneruskannya. Dia akan menggunakan uangnya untuk menutupi kekurangannya, tetapi dia tidak akan menerima penarikan investasi mereka. Selain itu, dia menambahkan syarat, yaitu perjanjian tersebut hanya akan dihitung ketika Seng Bowen menjadi CEO Huang Yao. Namun, Seng Bowen tidak mengungkapkan informasi ini kepada siapapun. Malam harinya, saat sampai di rumah, kakek Seng agak terkejut melihatnya pulang tepat waktu untuk makan malam. Jadi dia bertanya, apakah kamu tidak akan bertemu dengan perwakilan Tiffany dan Co? Kakek, dia sudah pergi, kata Seng Bowen kepada kakek Seng. Dia benar-benar datang pagi ini. Kami membicarakan masalah ini dan makan siang bersama. Aku baru saja mengantarnya pergi. Aku akan mengirimkan kontraknya nanti. Kakek Seng menatap Seng Bowen dengan heran. Jelas terlihat apa yang dikhawatirkannya. Jadi, dia mengangguk. Bagus. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Saya hanya menghentikannya sejak awal. Gu Ziling memang bersekongkol dengan seseorang di keluarga Hu untuk menimbulkan masalah. Hanya saja Nyonya Hu terlalu sibuk dengan masalahnya sendiri sekarang. Tuan Candil punya beberapa syarat. Setelah Anda membacanya, kami akan membawanya ke rapat dengan Dewan Direksi. Jika semua setuju, kami akan melanjutkan. Apapun kondisinya, saya akan setuju asalkan kita bisa melanjutkan proyek ini. Asalkan Huang Yao tidak menderita kerugian. Dan melihat ke tempat Seng Kai, tempat itu masih kosong. Dia telah bersembunyi di ruang kerjanya selama 2 hari, menolak untuk bertemu siapapun karena dia tidak dapat menerima bahwa Seng Bowen menggantikannya. Kakek, aku ingin bertemu dengan kakak ke-8 malam ini. Dia ingin bertemu dengan saudara ke-8 tetapi kakek Seng selalu waspada, memata-matainya dan terkadang meledak marah. Tetapi sekarang, Seng Bowen berinisiatif untuk menyampaikannya kepada kakek Seng untuk membantunya melupakan masalah itu. Pergi saja. Ini bukan tentang Huang Yao, tapi tentang Xiao Ran. Kalau sudah dapat hasilnya, saya akan langsung kasih tahu. Kakek Seng mengangguk dan menepuk bahu Seng Bowen. Aku tidak pernah menyangka kamu akan begitu dewasa dalam menangani berbagai hal. Lumayan. Melihat perubahannya, Huran akhirnya merasa lebih mudah bergaul dengannya. Namun, satu-satunya masalah adalah ada 2 tumor ganas dalam keluarga, jadi dia mulai khawatir tentang keselamatan kakek Seng lagi. Bagaimanapun, Gu Ziling adalah seseorang yang bisa dan mau bekerja sama dengan ibu tirinya. Namun, mereka mungkin tidak berani melakukan apapun pada kakek Seng untuk saat ini. Pukul 9, 2 mobil berhenti di gerbang kantor polisi. Setelah polisi melihat mobil-mobil itu, mereka memberitahu Mukiki, Xiaoqi, keluargamu ada di sini. Mukiki melihat keluar jendela dan tersenyum. Terima kasih, senior. Kiki,
Karena tidak ada petunjuk sekarang, kamu dan Sunshine bisa pulang, kata profesor itu kepada gadis-gadis itu. Aku tidak akan kembali karena aku tidak punya keluarga yang akan menjemputku. Feng Sanshan mengambil kaca pembesar dan mulai memeriksa mayat itu dari dekat, termasuk pakaiannya. Tang Yan. Melihat profesor ingin Tang Yan mengantarnya pulang lagi, Feng Sanshan segera berkata, "Profesor, saya akan pulang sendiri. Saya tidak ingin merepotkan siapapun." Hei, Tang Yan bukanlah semacam momok. Kau bisa lihat betapa populernya dia. Ketika Feng Sanshan hendak mengkritiknya, dia secara tidak sengaja menemukan sesuatu. "Profesor, saya menemukan sesuatu." Saat Shen Qing meninggal, dia mengenakan satu set piyama sutra murni, yang terdiri dari kardigan dan gaun spaghetti. Saat jasadnya ditemukan, pakaiannya masih utuh. Jadi, mereka fokus pada kardigannya. Namun sekarang, Feng Sanshan menemukan sesuatu yang mirip dengan sidik jari pada gaun spaghetti itu. Jalankan analisis sidik jari sekarang. Saat itu, Mukiki sudah berada di pintu masuk kantor polisi. Melihat Seng Bowen dan Huran datang, dia bertanya, "Apakah kalian datang untuk mencari paparazi?" "Masuklah dulu," kata Seng Xiao padanya. Mukiki mengangguk, masuk ke dalam mobil, dan duduk di samping Seng Xiao. Kemudian, Seng Xiao berkata kepadanya, "Menurutmu, apakah ada orang yang tahan bau busuk di tubuhmu seperti aku?" Mukiki mengendus tubuhnya dan berkata, "Tubuhku belum bau, jadi bauku seharusnya baik-baik saja. Ganti baju dulu." "Baiklah, suamiku yang maha kuasa," kata Mukiki cepat. "Aku tidak pernah menyangka bahwa kakak ipar ketiga akan terlibat dalam kasus ini. Aku tidak pernah membayangkan bahwa ibu tirinya adalah orang yang begitu kejam." Ada kemajuan. Mukiki memeluk leher Seng Xiao dan berbaring di pelukannya. "Tidak. Kau tahu karakter paparazi, licik dan mudah beradaptasi. Dia pandai berbohong." Seng Xiao membalas pelukannya. "Anda muncul di berita lagi hari ini. Anda bahkan menyebut Zongteng. Apakah kamu tidak senang?" "Tidak, aku suka caramu menakut-nakuti orang," jawab Seng Xiao. "Saat aku datang menjemputmu tadi, aku melihat banyak orang dari media di sekitar sini. Aku meminta Suce mencari beberapa orang untuk mengurus mereka. Saat kamu membutuhkan mereka, kamu bisa langsung menghubunginya." "Baiklah." Mukiki mengangguk dan mengusap tubuhnya di tubuh Seng Xiao. "Kamu yang terbaik."